Kenapa kita takut kuntilanak tapi gak takut dibodohi? Kenapa? Kenapa hantu gak pernah terbukti tapi kita percaya mati-matian? Kuntilanak lebih dipercaya daripada logika. Siapa yang ngejahit baju kuntilanak? Jadi guys, video ini bukan buat ngeledek orang-orang yang percaya hantu. Gue hormat sama budaya. Tapi gue jujur, ada yang salah dengan cara kita percaya. Kuntilanak, sundel bolong, pocong, semua itu dipercaya tanpa bukti. Sementara logika, sains, dan data sering dianggap ancaman. Nah, yang kayak gini nih yang bahaya guys. Sangat-sangat berbahaya. Manusia itu secara biologis lebih gampang takut daripada mikir. Kenapa otak kita dibentuk buat takut? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena cerita hantu nempel karena gelap, sendirian, suara aneh, otak langsung panik. Dan panik itu matiin logika guys. Wow, luar biasa. Dari kecil kita dikondisikan jangan ke situ, ada penunggunya. Lama-lama kita nggak nanya, emang kenapa? Kok bisa? Kuntilanak itu menarik ya, sundel bolong juga ya, tapi bukan karena dia nyata, karena dia cerita yang kuat secara emosional. Ada tragedi, ada kesedihan, ya, ada rasa bersalah sosial. Itu sebabnya cerita ini hidup ratusan tahun. Tapi pertanyaannya, cerita ini kuat, apakah ini fakta atau tidak? Jawabannya enggak. Ini bukan fakta guys. Ini bagian yang sering bikin orang marah. Tapi gue lihat sendiri ya, kalau gue perhatikan ya, gue percaya lu lihat sesuatu, tapi melihat itu bukan memahami ya. Otak manusia itu gampang sugesti ya, kemudian gampang kelelahan ya, kemudian ketakutan ya, ekspektasi dan sebagainya. Jadi kalau dari kecil lu dicoki cerita hantu, kemudian bayangan dikit langsung jadi kuntilanak dan lain sebagainya, itu bukan hinaan guys, ini cara kerja otak manusia. Nah, dampak yang paling serem itu masalahnya bukan cuma soal hantu, masalahnya gini guys, orang yang terbiasa percaya tanpa bukti mudah percaya apapun ya, seperti hoax misalnya, propaganda misalnya, manipulasi misalnya, ini semuanya masuk guys. Kalau logika ditinggalkan, siapapun bisa mengendalikan pikiran lu ya. Jadi kalau terbiasa percaya hantu, percaya kuntilanak, gundurwo dan sebagainya, maka lu bakal mudah terdistrak dengan yang namanya propaganda dan lain sebagainya. Gue nggak percaya lu berhenti percaya. Gue cuma ngajak suatu hal yang jarang diajarin. Apa itu? Berani nanya. Bukan nanya buat sok pinter ya, tapi nanya supaya gak gampang dibodohi. Karena yang paling serem itu bukan makhluk gaib, tapi pikiran yang berhenti mikir guys. Kalau lu kepikiran setelah nonton video ini, berarti video ini kerja. Like, komen, dan share ya. Kalau tembus 1000 like dan 1000 komentar, gue bakal lanjut ke topik yang lebih keras. Kenapa mistik sering dipakai buat nutup kritik sosial dan publik. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi gini guys, di Indonesia itu kalau kita perhatikan itu, kalau kita jeli ya, orang-orang itu percaya yang namanya kuntilanak, sundel bolong, gundurwo dan sebagainya. Namun kenapa kalau di Inggris, di Amerika itu gak ada yang namanya sundel bolong gitu? Kenapa nggak ada kuntilanak di sana? Kalau nggak ada pocong gitu? Kalau di Indonesia kan banyak pocong ya, tapi kalau di luar negeri itu nggak ada pocong. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa hanya di Indonesia hanya ada pocong? Apa alasannya? Kenapa di Arab itu ada jin, sementara di Indonesia nggak ada jin? Walaupun banyak orang Indonesia yang percaya dengan jin. Apa alasannya? Kenapa di Inggris itu tidak percaya yang namanya pocong gitu? Ya, hantu di Inggris itu pakai jas ya, vampir ya, bersih gitu ya, bajunya rapi gitu ya, pakai dasi ya. Sementara di Indonesia hantunya itu ya hantu ya sangat menyedihkan ya, gembel gitu ya, bajunya gembel dan sebagainya. Apa alasannya? Sebenarnya alasannya kenapa di Inggris itu nggak ada pocong, karena apa? Karena
di Inggris itu hantunya itu ya, walaupun mereka nggak terlalu percaya hantu ya, hantu itu udah nggak hiburan ya. Karena sebenarnya hantu itu produk sosial, produk budaya. Yang menciptakan hantu itu adalah itu kesepakatan bersama tanpa ada bukti. Itu guys ya. Itu produk daripada budaya. Karena lingkungan kita, saudara kita, teman-teman kita percaya bahwa hantu itu ada, lalu kita ikut-ikutan tanpa kita pernah melihat hantu. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh saya pernah lihat hantu dong, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah itu bisa dibawa ke pengadilan? Nggak bisa. Apakah mimpi itu bisa dibawa ke pengadilan? Nggak bisa. Ya. Jadi hantu itu nggak ada, guys. Hantu itu adalah konstruksi sosial. Ya, hantu itu ada di pikiran kita. Sama seperti di Eropa misalnya. Di Eropa itu kan ada sebenarnya orang yang percaya hantu ya. Tapi masyarakatnya yang percaya hantu itu sedikit, nggak banyak ya. Ada film tuh seperti film Ghost Rider misalnya. Tapi itu cuma sekedar hiburan, nggak seperti di Konoha ya. Kita tuh benar-benar percaya gitu di dunia nyata. Kita benar-benar percaya dengan hantu. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau kita percaya begitu saja. Maka kita akan gampang dibodohi, ya, gampang terima hoax, ya, gampang propaganda dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Apakah ini benar atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Indonesia juga banyak yang percaya dengan jin ya. Padahal kan jin itu adanya di Arab Saudi gitu ya, bukan di Indonesia. Kenapa di Arab Saudi itu banyak percaya dengan jin? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena di sana nggak ada yang namanya pohon ya. Nggak terlalu banyak pohon ya. Sana itu kan gurun ya. Nah, untuk melihat hantu itu ya biasanya ya seperti jin gitu ya. Badannya aneh gitu ya supaya kelihatan gitu. Ya. Coba kalau misalnya di gurun misalnya nih ya, di gurun ya lalu ada sundel bolong kan nggak lucu ya. Nggak cocok ya. Ya, sundel bolong itu ada di pohon, di tempat-tempat yang serem dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung lingkungan juga ya. Secara antropologi hantu itu kan tergantung lingkungan gitu ya, tergantung suasana gitu. Kemudian kenapa di Indonesia itu banyak hantu? Menurut penelitian ternyata ada sekitar ratusan hantu yang ada di Indonesia guys. Ya, di setiap suku ada hantu. Seperti misalnya orang Sunda jurik ya. Orang Sunda biasanya mengenal dengan jurik. Kemudian orang Batak biasanya mengenal dengan begugajang. Kemudian orang Jawa Gundorowo, ya sundel bolong dan sebagainya, ada macam-macam ya. Suster ngesot apa segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita tuh banyak percaya yang namanya suster ngesot, kuntilanak dan sebagainya, siapa yang ngejahit baju kuntilanak? Siapa yang ngejahit? Siapa yang ngejahit baju suster ngesot? Kenapa? Kenapa kita tuh percaya dengan suster ngesot? Apa alasannya? Ya karena kita takut dengan rumah sakit yang banyak orang meninggal. Ya, itu kalau saya perhatikan. Sehingga apa? Sehingga ya kita menggambarkan bahwa suster ngesot itu menakutkan gitu. Padahal suster ngesot itu kan jalannya juga ngesot gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain guys. Ya mau nyebrang juga nggak bisa gitu ya. Orang jalannya ngesot, ya kenapa ditakuti gitu? Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini bodoh ya. Kalau misalnya nih kita percaya dengan hantu itu, bukan berarti saya mengatakan bodoh ya. Jadi guys, kita itu sebenarnya dibohongin. Selama ini kita dibohongi percaya dengan hantu ya. Hantu itu ada. Enggak, hantu itu enggak ada ya. Jangan percaya guys. Kemudian pemerintah kita juga sengaja melestarikan ini ya. Pemerintah kita juga sengaja tidak melarang nonton film hantu-hantu. Kenapa? Ya karena ini sebenarnya merusak otak guys ya. Merusak pikiran, merusak logika. Nah, kalau pemerintah membiarkan misalnya nih ya film hantu-hantu di Indonesia itu banyak misalnya nih ya, maka kita tuh berpikirnya itu akan halusinasi gitu ya, tidak berpikir logis ya, sehingga pemerintah kita tuh membiarkan film-film seperti ini berkeliaran gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut saya pribadi sangat-sangat masuk akal. Film-film seperti ini masuk akal banget ya. Kenapa banyak di Konoha ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya, pemerintah kita itu sengaja ya melestarikan ini supaya apa? Supaya mereka tidak diganggu kerjaannya ya, kerjaan mereka nggak beres ya, mereka
tidak bisa kerja dan sebagainya, sehingga masalah gitu kan bisa nuntut ya kalau kita berpikir logis ya. Jadi pemerintah itu tidak takut kalau masyarakatnya miskin. Pemerintah itu takut kalau masyarakatnya cerdas. Mereka nggak takut kalau kita itu mabuk agama, nggak takut. Pemerintah kita itu takut kalau kita itu cerdas, ya berpikir rasional dan sebagainya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Kemudian menurut penelitian, ternyata bayi atau misalnya anak kecil yang disusupi dengan film-film hantu dari kecil itu, biasanya kalau dia gede itu akan susah berpikir kritis ya. Mereka akan percaya sesuatu hal tanpa ada bukti yang nyata ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Karena gini guys, dari kecil kita sudah didoktrin bahwa hantu itu ada, bla 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 segala macam. Wah, ini akan semacam doktrin guys, terus diulang-ulang ya. Ya, makanya saya sekarang ini akhir-akhir ini suka live di TikTok supaya apa? Supaya ya mengedukasi anak-anak muda gitu ya, supaya jangan terlalu percaya banget yang namanya hantu ya. Ini sangat berbahaya kalau kita terlalu percaya yang namanya hantu guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apa yang pengen gua bahas di next video ya. Tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau lu pengen misalnya gua bahas tentang social eksperimen dan lain sebagainya ya, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton Mamis. Saya warga yang tidak suka dengan hantu ya, yang tidak percaya dengan hantu. Salam logika.